Hai teman-teman, kali ini kita akan menjelajahi sebuah hipotesis menarik. Bagaimana jika Prabu Siliwangi, penguasa kerajaan Pajajaran yang legendaris, bukan hanya seorang Hindu, tetapi seorang Muslim yang memerintah dengan gaya seorang sultan? Prabu Siliwangi, yang memerintah sekitar abad ke-15, dikenal sebagai penjaga keutuhan dan kekuatan kerajaan Pajajaran. Bayangkan jika dalam dunia paralel, ia menerima Islam pada awal abad ke-15, saat pengaruh Islam mulai menyebar luas di Nusantara. Jika demikian, Prabu Siliwangi mungkin akan mengadopsi sistem pemerintahan yang mirip dengan Kesultanan Utsmani dan Abbasiyah. Ia akan membangun masjid-masjid megah, mendirikan madrasah, dan menerapkan syariah Islam dalam pemerintahannya. Prabu Siliwangi memerintah kerajaan Pajajaran selama 39 tahun, dari tahun 1482 hingga 1521 Masehi. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Pajajaran mencapai puncak kejayaan dalam bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Prabu Siliwangi berhasil menjadikan Pakuan Pajajaran sebagai pusat perdagangan yang ramai berkat letaknya yang strategis di jalur perdagangan. Masa Prabu Siliwangi bertepatan dengan kekhalifahan Utsmani di bawah Sultan Bayezid II dan Sultan Selim I. Seandainya Prabu Siliwangi memeluk agama Islam dan menjadikan Pajajaran sebagai kerajaan Islam, transformasi politik, sosial, dan budaya yang terjadi akan sangat signifikan. Dalam skenario ini, Prabu Siliwangi mungkin akan mengadopsi gelar Sultan. Pakuan Pajajaran akan menjadi pusat penyebaran Islam di Tatar Sunda, dengan masjid-masjid didirikan di samping keraton dan di berbagai wilayah kekuasaannya. Kemungkinan juga akan menggunakan penerapan syariah yang dipadukan dengan adat Sunda. Sebagai seorang raja yang dikenal bijaksana dan adil, Sultan Siliwangi mungkin akan menerapkan prinsip-prinsip keadilan Islam sambil tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal Sunda. Kekhalifahan Utsmani, yang sezaman dengan masa Prabu Siliwangi, memiliki sistem pemerintahan yang sangat rapi. Sultan Utsmani memegang kekuasaan absolut sebagai pemimpin politik dan agama. Pada masa Sultan Bayezid II, 1481-1512, dan Sultan Selim I, 1512-1520, kekhalifahan Utsmani menerapkan sistem milet, yang memungkinkan kelompok agama non-Muslim untuk memiliki otonomi dalam mengatur urusan internal mereka, selama mereka membayar pajak khusus. Berbeda dengan Utsmani yang ekspansionis, Pajajaran Islam mungkin akan lebih fokus pada penguatan internal dan pengembangan ekonomi, mengingat posisinya yang strategis di jalur perdagangan. Gaya kepemimpinan Sultan Siliwangi kemungkinan akan mencerminkan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal Sunda, menekankan keadilan dan kesejahteraan. Sementara itu, meskipun kekhalifahan Abbasiyah telah berakhir secara politik jauh sebelum masa Prabu Siliwangi, warisan intelektual dan budayanya masih sangat berpengaruh di dunia Islam pada abad ke-15 dan 16. Dalam skenario ini, Sultan Siliwangi, sebagai pemimpin Muslim baru, mungkin akan mengirimkan utusan ke Istanbul untuk mendapatkan pengakuan dari Khalifah Utsmani. Pengakuan ini penting untuk melegitimasi posisinya sebagai Sultan di mata dunia Islam. Pajajaran Islam akan memanfaatkan posisinya yang strategis di jalur perdagangan untuk mengembangkan hubungan komersial dengan kekhalifahan Utsmani. Komoditas seperti rempah-rempah dan hasil kerajinan dari Pajajaran akan sangat diminati di Istanbul. Kita lanjut ya. Prabu memiliki cita-cita agar seluruh anaknya menjadi raja. Selain itu, filosofi kujang, senjata tradisional Sunda, yang berbentuk menyerupai Pulau Jawa mencerminkan cita-cita Prabu Siliwangi untuk menyatukan seluruh Pulau Jawa. Nah, dalam skenario kita, bayangkan jika visi ini dibungkus dengan semangat Islam yang menggelora. Cita-cita agar seluruh anaknya menjadi raja akan bertransformasi menjadi misi dakwah yang spektakuler, yaitu menyebarkan cahaya Islam di Nusantara. Bayangkan Pulau Jawa bersatu di bawah panji tauhid, menciptakan kekuatan Islam yang solid di jantung Nusantara. Sebuah mimpi yang jika terwujud, mungkin akan mengubah sejarah Indonesia secara drastis. Tentu saja, semua yang kita bahas tadi hanyalah sebuah what if, sebuah permainan imajinasi sejarah yang menggoda. Tapi inilah keindahan mempelajari masa lalu, satu perubahan kecil bisa menciptakan efek domino yang luar biasa. Skenario Sultan Siliwangi ini mengingatkan kita bahwa sejarah Indonesia adalah kanvas raksasa, tempat berbagai peradaban, agama, dan budaya berpadu dalam harmoni yang menakjubkan. Islam tidak datang sebagai penakluk, melainkan sebagai tamu, yang kemudian menjadi bagian keluarga besar Nusantara. Lihatlah bukti nyatanya, Demak dengan megahnya, Mataram yang berjaya, Aceh yang tak terkalahkan, Ternate yang menguasai lautan,
semua adalah mahakarya perpaduan Islam dengan kearifan lokal. Sampai jumpa di petualangan sejarah berikutnya. Jangan lupa subscribe dan share jika video ini membuat kalian penasaran dengan misteri-misteri sejarah lainnya.